Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 891. Bisakah kamu menjadi lebih tidak tahu malu? Ketika Liu Xuan dan anak buahnya berjalan cepat menuju Singa Batu, Liu Xuan melihat Lin Bai meraih Singa Batu untuk menyentuh sesuatu. Melihat adegan ini, ekspresi Liu Xuan berubah drastis dan dia berteriak, "Tidak, mereka menemukannya." Benar saja, Liu Xuan kemudian melihat Lin Bai mengeluarkan gulungan hitam dari mulut Singa Batu, dengan kata-kata berkilau di atasnya. Kata-kata, tingkat surgawi kelas 5, ditulis dalam teks emas. Pada pandangan ini, Liu Xuan pada dasarnya yakin bahwa buku ilmu pedang ini adalah ilmu pedang diskon yang keluar dari paviliun ilmu pedang bulan ini. Teknik pedang Nirvana tingkat surga kelas 5 bernilai lebih dari 25.000 poin. Saudara Liu, mereka menemukan sesuatu dari Singa Batu. Ya Tuhan, bukankah itu teknik pedang pilihan? Saudara Liu, mereka menemukannya. 5 atau 6 pecundang di sekitarnya segera berseru. Berdiri. Ke atas. Liu Xuan berkata dengan tegas, "Saya tidak buta, saya masih bisa melihat. Ayo pergi, cepat." Kecepatan Liu Xuan tiba-tiba meningkat, dan dia berada di samping Singa Batu dalam sekejap, menatap langsung ke Lin Bai dan Tang Bufan, dan berteriak berkata, "Berhenti, simpan apa yang ada di tanganmu, itu milikku." Lin Bai dan Tang Bufan hendak pergi, ketika mereka mendengar kata-kata ini, mereka segera melihat ke belakang dengan tidak senang. Tang Bufan berkata dengan marah, "Mengapa kamu mengatakan itu milikmu? Kami menemukannya terlebih dahulu." Lin Bai memandang Liu Xuan dan segera melihat melalui kultivasi pria ini. Dia berada di alam ramuan manusia tingkat ketiga, yang tidak terlalu tinggi. Kalian berdua buta, tahukah kalian siapa orang di depan kalian? Ini adalah pemula di grup pemula Akademi Kendo kami, kakak senior Liu Xuan. Benar. Kakak senior Liu Xuan mengikuti ujian bulanan itu baru saja dipegang ada 7 inci bekas pedang tersisa di batu uji pedang. Kalian berdua, yang berakal sehat, serahkan gulungan di tangan kalian. Kakak senior kami Liu Xuan akan berbelas kasihan dan membiarkan kalian hidup. Berhenti berbicara omong kosong. Kakak senior Liu Xuan mengatakan bahwa gulungan ini miliknya, jadi itu miliknya. Kamu hanya berbicara omong kosong, menurutku darahmu berceceran di paviliun seni pedang. 5 atau 6 setan ini bajingan memelototi Lin Bai dan Tang Bufan dan berkata dengan tegas. Tubuh Tang Bufan gemetar karena kekuatan ganas mereka, dan dia mundur 2 langkah dengan takut-takut. Lin Bai mencibir dan berkata, teknik pedang istimewa ini dapat ditemukan oleh semua orang. Selama siapapun yang menemukannya terlebih dahulu dan mendapatkannya terlebih dahulu, itu akan dihitung sebagai miliknya. Saat ini, saya menemukannya terlebih dahulu, saya mendapatkannya pertama, mengapa kamu mengatakan ini milikmu? Lin Bai mengangkat gulungan di tangannya dan berkata kepada Liu Xuan sambil mencibir, apakah kamu masih ingin tidak tahu malu? Mengapa kamu begitu berkulit tebal? Lin Bai mencibir lagi dan lagi. Nak, kamu berani berbicara seperti itu kepada kakak senior kita Liu Xuan. Apakah kamu tidak ingin hidup? Percaya atau tidak, aku telah menghancurkanmu. Mader, benda ini hanya mencari pemukulan, pukul saja dia dengan baik. 5 atau 6 bajingan ini menggonggong dengan ganas satu demi satu. Liu Xuan memandang Lin Bai saat ini, dan segera terkekeh dan berkata, menurutku siapa itu? Ternyata itu Lin Bai. Hari ini kamu meninggalkan bekas pedang berukuran 18 inci di batu uji pedang. Aku tidak tahu apakah itu benar. Ya, setidaknya saya tetap skeptis terhadap hasil Anda. Liu Xuan berkata sambil mencibir. Lin Bai tersenyum dan berkata, entah itu benar atau salah, aku sudah menempati peringkat pertama dalam ujian bulanan, jadi biarkan saja rumor itu pergi. Jangan ganggu aku. Bufan, ayo pergi. Lin Bai menatap Liu Xuan dan berkata dengan dingin. Setelah selesai berbicara, Lin Bai hendak meninggalkan paviliun teknik pedang bersama Tang Bufan. Setelah Tang Bufan melirik Liu Xuan dengan kesal, dia hendak pergi bersama Lin Bai. Liu Xuan berteriak saat ini, berhenti. Lin Bai baru saja mengambil 2 langkah dan dihentikan oleh Liu Xuan lagi. Dan mendengarkan nada bicara Liu Xuan saat ini, sepertinya ada rasa ancaman dalam kata-katanya. Lin Bai berkata dengan dingin, ada saran. Liu Xuan mencibir, Lin Bai, jangan salah paham, saya hanya terkesan bahwa Anda dapat meninggalkan bekas pedang berukuran 18 inci di batu uji pedang hari ini. Karena kamu bisa meninggalkannya, dengan tanda pedang yang begitu dalam, pencapaianmu dalam budidaya transparan hati pedang pasti sangat mendalam. Aku bertanya-tanya, kakak senior Lin Bai, bisakah kamu memberiku beberapa petunjuk? Liu Xuan berkata sambil tersenyum. Lin Bai mencibir dan berkata, tidak tertarik. Liu Xuan berkata, saudara senior Lin Bai, jangan cemas. Setelah saya selesai berbicara, belum terlambat bagi Anda untuk menolak. Anda dan saya akan menolaknya.
Pergi ke arena Xingshen untuk berkompetisi. Jika kamu menang, aku akan membantumu membayar poin pembelian gulungan ini, yaitu 3.000 poin. Jika kamu kalah, kamu akan memberiku ilmu pedang ini, bagaimana dengan itu? Liu Xuan tersenyum, bertanya. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia tertawa sinis. Liu Xuan, apakah menurutmu aku bodoh? Nilai ilmu pedang ini adalah 25.000 poin, dan kamu ingin bertaruh denganku untuk 3.000 poin. Ketika Liu Xuan mendengar ini, dia berkata dengan tidak ramah, lalu berapa banyak poin yang Anda butuhkan sebelum Anda bersedia bertaruh? Lin Bai tersenyum dan berkata, kalau begitu, setidaknya harus 10.000 poin. Setelah Liu Xuan mendengar ini, setelah berpikir lama, dia mengertakkan gigi dan setuju, oke, saya ambil. Saya berani bertaruh 10.000 poin. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia tidak pernah menyangka bahwa Liu Xuan benar-benar setuju. Lin Bai bertanya, apakah Anda memiliki 10.000 poin? Liu Xuan berkata dengan dingin, tentu saja. Lin Bai terkejut, Anda, seorang murid baru, sebenarnya memiliki 10.000 poin. Liu Xuan mencibir dan berkata, apa? Kamu tidak berani berjudi lagi. Kamu bercanda, kakak laki-laki kita Liu Xuan berasal dari keluarga besar di Lingnan. Apa arti 10.000 poin baginya? Benar, kamu terlihat seperti sia-sia dari Lingdong. Keluarga Lingdongmu bahkan tidak bisa mendapatkan 10.000 poin. Konyol, para pejuang Lingdong benar-benar katak di dalam sumur, dan sekarang mereka sangat terkejut ketika mendengar 10.000 poin. Hahaha, negara udik. Kelima enam pecundang itu mulai mengolok-olok Lin Bai. Liu Xuan memang memiliki 10.000 poin. Lebih dari 10.000 poin. Ada murid dari keluarga Liu di Lingnan yang merupakan tetua tingkat rendah di Miracle Ridge. Karena Liu Xuan baru saja bergabung dengan Miracle Ridge dan poin dibutuhkan di mana-mana, keluarga Liu secara khusus memerintahkan tetua ini untuk memberi Liu Xuan 10.000 poin untuk digunakan karena dia membeli ramuan seni bela diri dan sebagainya. Dengan kata lain, 10.000 poin ini adalah budidaya terakhir Liu Xuan oleh keluarga Liu. Lin Bai tersenyum dan berkata, karena kamu memiliki 10.000 poin, izinkan aku bertaruh denganmu. Ketika Liu Xuan mendengar Lin Bai setuju, dia tiba-tiba tertawa liar di wajahnya, hahaha, Lin Bai, aku khawatir kamu menang karena kamu sudah setuju, tunggu saja kematiannya. Ayo pergi ke arena Xingshen. Liu Xuan tampak seperti dia telah berhasil. Tang Bufan dengan cemas berkata kepada Lin Bai, Lin Bai, jangan bertaruh. Liu Xuan ini jelas ingin menipu Anda. Ini tidak sesederhana bermain dengan budidaya alam dan tingkat ketiga orang lain untuk mengalahkan Anda, dan tingkat kedua. Prajurit alam. Lin Bai tersenyum dan berkata, Bufan, jangan khawatir, kami belum bermain, dan kami masih belum tahu siapa yang akan kalah. Selain itu, seseorang memberi saya 10.000 poin untuk gratis, kenapa aku tidak menginginkannya? Bufan, tunggu saja aku. Aku akan pergi ke paviliun seni pedang dulu untuk membeli teknik pedang Nirvana. Lalu kita akan pergi ke arena Xingshen. Aku juga ingin melihat seperti apa arena Xingshen di Miracle Ridge. Bab 892, Bentuk dan Arena Dewa. Lin Bai datang ke konter paviliun seni pedang dan mengeluarkan seni pedang Nirvana. Penatua di belakang konter juga terkejut dan berkata, selamat telah menemukannya. Kemudian setelah Lin Bai membayar 3.000 poin, seorang tetua membuka larangan lingkaran sihir pada gulungan itu, memungkinkan Lin Bai dengan bebas membaca teks dalam gulungan itu. Ayo pergi, Bufan, ke arena Xingshen. Setelah Lin Bai mendapatkan seni pedang Nirvana, dia bahkan tidak punya waktu untuk menontonnya, jadi dia pergi ke arena Xingshen bersama Tang Bufan. Xingshen Arena adalah sumber pelatihan penting di Miracle Ridge. Mengapa dikatakan sebagai sumber daya budidaya yang penting? Karena tempat ini adalah sumber poin penting bagi para pejuang Miracle Ridge. Di Miracle Ridge, prajurit tidak diperbolehkan bertarung secara pribadi atau membunuh siapapun. Tetapi para pejuang pada dasarnya agresif, terutama setelah menerobos suatu alam, atau setelah berlatih seni bela diri tertentu, tangan mereka sangat gatal, dan mereka ingin menemukan seseorang untuk diajak bertarung. Ini membawa kita ke arena Xingshen. Ada dua Xingshen Arena di Miracle Ridge. Salah satunya ada di halaman ke-9. Salah satunya di Wufeng. Namun kedua arena jasmani dan rohani itu saling terhubung dan tidak mempunyai batas. Segera, Lin Bai dan Tang Bufan datang ke arena Xingshen bersama-sama. Ini adalah alun-alun yang sangat besar, cukup besar untuk menampung jutaan orang. Di tengah alun-alun, ada sebuah menara besar. Menara tinggi ini adalah arena jasmani dan rohani. Apakah ini arena bentuk dan jiwa? Lin Bai memandangi menara besar di depannya, menjulang tinggi ke awan, dan sangat terkejut dengan momentumnya sehingga matanya berbinar. Tang Bufan juga sangat bersemangat, melihat menara di depannya.
Saya yakin semua pejuang yang pertama kali datang ke alun-alun dan melihat menara ini akan dikejutkan oleh aura yang menembus langit ini. Liu Xuan datang pada saat ini, menemukan Lin Bai, dan mencibir, saya pikir kamu tidak berani datang. Di mana seni pedang Nirvana? Lin Bai mengeluarkan seni pedang Nirvana dari tas penyimpanan dan berkata dengan tersenyum, dalam ini. Liu Xuan mencibir, bagus sekali, ayo masuk. Lin Bai bertanya, bagaimana cara memasuki arena Xingshen? Liu Xuan memandang Lin Bai seolah-olah dia idiot dan berkata, apakah ini pertama kalinya kamu ke sini? Lin Bai mengangguk. Liu Xuan mencibir dengan marah, saat Anda masuk ke menara, akan ada ruangan kecil di dalamnya. Anda memasuki ruangan, memasukkan token identitas Anda, dan Anda dapat memasuki arena Xingshen. Saya di arena Xingshen. Saya akan tunggu kamu di sini. Setelah mengatakan itu, Liu Xuan berbalik dan pergi. Lin Bai tersenyum dan berkata, itu dia, Bufan, aku pergi. Tang Bufan berkata dengan cemas, hati-hati. Liu Xuan adalah pejuang dari kelompok jenius, dia tidak mudah untuk dihadapi. Lin Bai mengangguk dengan tersenyum dan berjalan menuju menara. Melangkah ke dalam menara, Lin Bai melihat ruangan-ruangan kecil tanpa nomor seri. Hanya saja tulisan, dihuni, terpampang di ruangan kecil tersebut saat ini. Setelah lama mencari, Lin Bai akhirnya menemukan ruangan, tak berawak, membuka pintu batu dan masuk. Memasuki ruangan batu, Lin Bai menemukan bahwa tempat ini adalah ruangan dengan luas kurang dari 15 meter persegi, di tengah ruangan terdapat platform batu setinggi setengah orang. Ada alur di platform batu. Lin Bai melihat alurnya, mengeluarkan token identitasnya dari tas penyimpanan, dan memasukkannya ke dalam alur. Wow! Ketika token identitas Lin Bai dimasukkan ke dalam alur, ruangan kecil yang gelap itu langsung menyala. Dinding batu di sekitarnya dengan cepat berubah menjadi putih, dan bahkan lantai di bawah kaki Lin Bai mulai berubah. Sinar cahaya warna-warni mengalir di dalam ruangan. Cahaya putih menyala. Desir. Ketika cahaya putih menghilang, Lin Bai menyadari bahwa dia sudah berada di atas awan setinggi ribuan kaki di langit. Lin Bai terkejut dan buru-buru melihat sekeliling. Tempat itu putih dan tak terbatas, dan tubuh Lin Bai melayang di udara. Apakah ini arena bentuk dan jiwa? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Tiba-tiba, pada saat ini, suara wanita yang manis dan halus terdengar, pendatang baru Lin Bai, saya adalah roh senjata dari arena Xingshen. Anda bisa memanggil saya 4 harta karun. Ini adalah pertama kalinya Anda memasuki arena Xingshen. Apakah Anda memerlukannya? Membantu. Si Bao, bisakah Anda menjelaskan peraturannya kepada Anda? Lin Bai tersenyum dan berkata, halo, Si Bao, bisakah Anda membantu saya menjelaskannya? 4 harta karun senjata dan jiwa, arena bentuk dan roh adalah jiwa dewa tingkat tinggi. Senjata itu dapat menggunakan tanda identitas muridnya untuk mengekstrak budidaya dan kesadaran prajurit untuk menciptakan ruang yang unik. Di ruang ini, prajurit dapat bersaing dengan bebas, dan bahkan jika dia mati, dia akan melakukannya tidak dirugikan dengan cara apapun. Tentu saja, Anda juga bisa pergi ke kotak tantangan dan menerima surat tantangan. Selama Anda mengalahkan lawan, Anda bisa mendapatkan hadiah poin yang sesuai. Selain itu, Anda juga bisa pergi ke Menara Babel, selama jumlah lantai yang kamu lewati lebih dari tinggi, akan ada hadiah poin untuk setiap lantai. Tentu saja kamu juga bisa berlatih ilmu pedang di sini. Setelah 4 harta karun artefak dan roh menjelaskan semua fungsi arena Xingshen kepada Lin Bai akhirnya mengerti. Sederhananya, tempat ini adalah tempat para pejuang bertarung. Setelah 4 harta karun roh senjata selesai berbicara, mereka bertanya lagi, pendatang baru Lin Bai, apakah kamu perlu menantang langit berbintang untuk menerima surat tantangan? Lin Bai tercengang, ding. Tiba-tiba pada saat ini, terdengar suara tajam. 4 harta karun roh senjata berkata, pendatang baru Lin Bai, Liu Xuan, prajurit alam ramuan manusia tingkat ketiga, menantang Anda. Tantangannya adalah 10.000 poin, dan Anda harus membuat seni pedang Nirvana. Apakah Anda menerimanya tantangannya? Lin Bai berkata, ayo. Terima tantangannya. 4 harta karun senjata dan roh berkata, tantangan telah diterima. Arena Xingshen sedang mengeluarkan seni pedang Nirvana dari tas penyimpananmu. Lin Bai terkejut, Anda benar-benar dapat melihat melalui tas penyimpanan saya sesuka hati. Apakah ada sesuatu di dalam tas? 4 harta karun roh artefak berkata, ya. Lin Bai sedikit tidak senang dengan hal ini. Di dalam tas penyimpanan seorang pendekar terdapat barang-barang paling pribadi milik seorang pendekar, siapapun yang datang melihatnya akan membuat orang tidak nyaman. Taruhan telah dipasang. Jika Anda menang, 10.000 poin akan secara otomatis disuntikkan ke dalam token identitas Anda. Jika Anda gagal, seni pedang Nirvana akan diberikan langsung kepada Liu Xuan. Memasuki tempat duel. Pada saat ini,
Lin ketika Bai mendengar suara 4 harta karun Kiling. Awalnya, Lin Bai berada di atas awan pada ketinggian 10.000 meter. Pada saat ini, lingkungan sekitarnya berangsur-angsur berubah. Gunung, sungai, dan hutan muncul. Dalam sekejap mata, Lin Bai muncul di pegunungan. Saat telapak kakiku menyentuh tanah, segala sesuatu di dunia ini begitu nyata, sama sekali tidak seperti medan perang ilusi. Pedang Qingge. Lin Bai melakukan pukulan backhand, bola cahaya melintas di tangannya, dan pedang Qingge muncul di tangan Lin Bai. Lin Bai berkata, bahkan hantu pedang Qingge sangat nyata. Arena bentuk dan jiwa ini sangat menakjubkan. Ketika Lin Bai menghela nafas bahwa tempat ini tidak berbeda dengan dunia luar. Cahaya pedang yang sangat tajam menghantam dari ujung lain gunung, memotong pepohonan lebat di sepanjang jalan, dan menyerang Lin Bai tanpa terhentikan. Pedang ini jatuh, seolah mampu merobek bintang dan laut menjadi berkeping-keping. Kekuatannya sangat menakutkan. Bab 893 Pertarungan Sengit dengan Liu Xuan. Tepat ketika Lin Bai terkejut bahwa medan perang di sekitarnya persis sama dengan dunia luar, tiba-tiba pedang, dengan cahaya pedang yang sangat tajam, terbang turun dari puncak gunung. Bas! Nafas yang membuat rambut Lin Bai berdiri tegak segera mengembun di Lin Bai. Hah! Lin Bai berseru sedikit, lalu berbalik dan melihat Liu Xuan, dengan ekspresi gila di wajahnya dan penuh niat membunuh, datang ke arah Lin Bai dengan pedang. Pedang ini begitu kuat sehingga tidak ada ruang bagi Lin Bai untuk bertahan hidup. Seolah-olah Lin Bai dan Liu Xuan adalah musuh bebuyutan. Melihat pedang itu datang, Lin Bai segera mengerahkan pedang Qingge untuk melakukan serangan balik. Kekuatan bergulir melonjak dari tubuh Lin Bai. Tiba-tiba, Lin Bai merasa kekuatan ini agak aneh. Akibatnya, kekuatan teknik pedang juga berkurang drastis. Tidak, saya tidak terbiasa dengan pertarungan di sini. Lin Bai segera menyadarinya. Ini adalah pertama kalinya dia memasuki arena wujud dan jiwa. Meski tubuh hantu dan tubuh aslinya sama persis, namun masih terdapat beberapa perbedaan mendasar, sehingga Lin Bai merasa sangat tidak nyaman saat mengerahkan kekuatan spiritualnya. Dengan gerakan tiba-tiba ini, Lin Bai langsung tersingkir oleh cahaya pedang kuat Liu Xuan dan jatuh 100 meter jauhnya. Ada semburan rasa sakit yang merobek di dadaku. Bahkan rasa sakitnya begitu nyata. Lin Bai bangkit, menyipitkan matanya, dan tampak terkejut. Hahaha, Lin Bai, sepertinya kamu tidak sekuat yang dikatakan legenda. Liu Xuan melihat Lin Bai terbang dengan pedang biasa, dan tiba-tiba merasa bahwa dia memiliki kesempatan untuk menang, dan tertawa liar. Lin Bai, serahkan rahasia teknik pedang Nirvana sekarang, dan aku bisa membuatmu kalah lebih cepat. Liu Xuan mengangkat pedangnya, menunjuk ke arah Lin Bai dan mencibir. Lin Bai tersenyum dingin, dan kekuatan spiritual yang mengalir secara diam-diam mulai mengalir di tubuh hantu, terus-menerus memperkuat kesesuaian antara kekuatan spiritual dan tubuh hantu. Namun waktu berjalan ini membutuhkan waktu yang lama. Melihat Lin Bai tidak tergerak, Liu Xuan mencibir, kalau begitu sepertinya kamu benar-benar tidak perlu minum anggur yang enak untuk bersulang. Baiklah, aku akan mengambil kulit dan dagingmu sedikit demi sedikit hari ini. Liu Xuan mencibir, ilmu pedangnya tiba-tiba berubah, dan dia menyerang ke udara dengan pedang. Cahaya pedang yang menyilaukan, sama menyilaukannya dengan bintang di langit, langsung menuju ke pintu Lin Bai. Ketika Lin Bai melihat Liu Xuan mengambil tindakan, dia mengubah keterampilan pedangnya dan berhasil menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memblokir pedang tersebut, tetapi kekuatan pedang yang kuat juga membuat Lin Bai terlempar lagi. Dengan baik, rasa sakit yang tajam menjalar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan kulit Lin Bai menjadi pucat. Meskipun tidak ada darah di arena Xingshen, rasa sakitnya lebih mengerikan daripada pendarahan. Sepertinya aku akan memenangkan pertempuran ini dengan mudah. Liu Xuan melihat kedua pedang telah menghancurkan Lin Bai sepenuhnya, dengan senyum bangga di wajahnya. Lihat pedangnya. Liu Xuan terbang dengan pedangnya lagi dan memukul leher Lin Bai. Rasa sakit yang menusuk datang, dan rasa sakit ini membuat jiwa Lin Bai bergetar. Namun pedang ini gagal memotong leher Lin Bai secara langsung. Saya tidak tahu apakah Liu Xuan sengaja menahan diri dan ingin melecehkan Lin Bai, atau apakah Lin Bai dengan cerdik menghindarinya. Hahaha, sampah, sampah, bodoh, semut. Liu Xuan menjadi semakin ceria saat dia bertarung, dan menyerang Lin Bai dengan pedang yang ganas. Peng, peng, peng. Lin Bai terus-menerus terlempar oleh cahaya pedang Liu Xuan, dan merasa malu. Terutama rasa sakit yang menyayat hati yang datang dari tubuhnya membuat mata Lin Bai berangsur-angsur berubah menjadi merah darah. Gila, berapa lama kamu harus terbiasa? Lin Bai mengertakkan gigi dan mengutuk. Ding! Tiba-tiba, pada saat ini, semua kekuatan spiritual di tubuh Lin Bai beredar seluruhnya di tubuh Lin Bai selama seminggu, dan disuntikkan dengan sempurna ke pedang Qingge Lin Bai. Diadaptasi.
Lin Bai akhirnya beradaptasi dengan mobilisasi kekuatan spiritual di arena bentuk dan roh ini. Liu Xuan tertawa terbahak-bahak dan menyerang dengan pedang, hahaha, sampah, selama kamu tidak mengaku kalah, aku bisa menyiksamu sampai mati. Sepertinya ilmu pedang tingkat 5 hari ini ditakdirkan untuk jatuh ke tanganku. Itu ada di tangan Liu Xuan. Kamu, pecundang, ingin bersaing denganku. Liu Xuan tertawa sinis. Sebuah pedang bersinar terang, menghancurkan langit dan menghancurkan segalanya. Pada saat ini, saat pedang dahsyat ini menimpa Lin Bai, Lin Bai tiba-tiba mengangkat matanya, dengan senyuman haus darah di matanya. Tiba-tiba, Lin Bai mengulurkan tangannya dan meraihnya. Ketika Lin Bai dengan kuat menggenggam pedang Liu Xuan di tangannya. Apa? Liu Xuan tiba-tiba terkejut dan memandang Lin Bai dengan tercengang. Bagaimana mungkin Lin Bai, yang baru saja disiksa olehnya, memiliki kekuatan untuk menangkap pedangnya saat ini? Liu Xuan, kita bisa bertarung dengan baik sekarang. Lin Bai tersenyum dingin, dengan senyum haus darah di wajahnya, dan menendang Liu Xuan dengan keras. Pedang Qingge. Maksud pedang, pegunungan dan sungai sunyi selamanya. Saat Lin Bai mengusir Liu Xuan, pedang Qingge berguncang, dan cahaya pedang mengerikan muncul di udara, energi pedang yang menghancurkan segalanya. Menyapu seluruh dunia dan menyerang Liu Xuan. Liu Xuan baru saja mendarat, dan ketika dia melihat ke atas, energi pedang ini langsung menebas. Kekuatan destruktif dalam energi pedang membuat Liu Xuan merasa mati rasa. Peng! Liu Xuan terlempar oleh pedang Lin Bai dan mendarat 100 meter jauhnya, membuat lubang besar yang dalam di gunung. Bagaimana ini mungkin? Kamu jelas-jelas bukan tandinganku sekarang. Sial, bagaimana mungkin aku, seorang pejuang di alam ramuan manusia tingkat ketiga, kalah darimu, seorang pejuang di alam ramuan manusia tingkat kedua. Alam ramuan manusia. Kamu adalah pecundang. Bagaimana seorang pejuang bisa mengalahkan para pejuang dari kelompok jenius? Rasa sakit yang hebat yang terpancar dari tubuh Liu Xuan membuatnya sangat marah. Haha, pada saat ini, cibiran seperti suara iblis dari neraka datang. Liu Xuan mendongak kaget dan melihat Lin Bai muncul di depannya tanpa mengetahui kapan, menebas dengan pedangnya. Puff! Pedang ini langsung merobek lengan kiri Liu Xuan. Rasa sakit akibat terpotongnya lengan kiriku lebih parah daripada luka lainnya. Ah! Liu Xuan menjerit kesakitan di tempat. Lin Bai mencibir dan berkata, apakah kamu tidak akan menyiksaku sampai mati? Ayo, mari kita lihat siapa di antara kita yang menyiksa siapa. Mata Liu Xuan terbelah saat dia menatap Lin Bai, matanya yang merah darah sama ganasnya dengan setan. Lin Bai, aku ingin kamu mati. Liu Xuan benar-benar marah, dan kekuatan alam ramuan manusia tingkat ketiga di tubuhnya meledak tanpa meninggalkan ruangan. Niat pedang yang kuat muncul dari langit. Hati pedang itu cerah. Niat pedang yang kuat disertai dengan teknik pedang yang tak terbatas dan menakutkan, dan itu keluar dengan keras, sama menakutkannya dengan dewa yang turun untuk membunuh semua iblis di dunia. Kamu juga menyebut ini pedang hati yang transparan. Hari ini aku ingin menunjukkan padamu apa sebenarnya pedang hati yang transparan. Apa itu Mo Wenjian? Lin Bai melihat Liu Xuan menggunakan kekuatan magis, pedang hati yang transparan, dan dia langsung terlihat menghina. Senyum. Melihat Akademi Kendo saat ini, siapa yang bisa memahami kejernihan hati pedang lebih baik dariku? Lin Bai tersenyum dingin, mengerahkan seluruh kekuatan dan niat pedangnya. Sebuah gerakan yang 10 kali lebih menakutkan daripada hati pedang cerah Liu Xuan dilepaskan. Bab 894 hasilnya sudah diputuskan. Niat pedang Liu Xuan berada pada tahap akhir dari niat pedang tingkat ketiga, yang jauh lebih kuat daripada niat Lin Bai. Alasan utamanya adalah selama periode waktu ini, Lin Bai tidak memiliki kesempatan yang baik untuk memahami niat pedang, sehingga budidaya niat pedang tidak meningkat secara signifikan. Kalau tidak, bagaimana mungkin niat pedang Lin Bai masih berada pada niat pedang tingkat ketiga? Setidaknya niat pedang Lin Bai sekarang berada di tingkat keempat. Tetapi meskipun niat pedang tertinggal jauh di belakang Liu Xuan, itu tidak mempengaruhi kekuatan-kekuatan magis. Bagaimanapun, Lin Bai telah mengembangkan kekuatan magis Sword Heart ke tingkat yang tinggi. Adapun Liu Xuan, dia baru saja mengembangkan kekuatan magisnya ke level awal. Perbedaan yang sangat besar. Lin Bai dan Liu Xuan sama-sama menggunakan kekuatan magis, hati pedang yang cerah. Segera, keduanya menebas dengan satu pedang di saat bersamaan. Desir. Cahaya pedang yang bersinar terang melintasi bintang-bintang di langit melintas di langit dan bumi. Gemuruh. Dan kemudian, getaran datang dari langit dan bumi. Yang dia lihat hanyalah sinar pedang yang menembus langit dan bumi, membelah gunung menjadi dua. Gunung-gunung tiba-tiba runtuh. Dengan satu pedang jatuh, dunia akan hancur. Bagaimana ini mungkin? Liu Xuan memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Pada saat ini, di wajah Liu Xuan,
tanda pedang terbelah dari tengah alis sepanjang hidungnya hingga matanya mencapai selangkangan Liu Xuan. Pedang ini tidak hanya menghancurkan kekuatan magis Liu Xuan, tetapi juga membelah Liu Xuan menjadi dua. Wow! Tubuh Liu Xuan berubah menjadi titik cahaya putih dan menghilang di depan Lin Bai. Lalu terjadilah ledakan. Pegunungan tempat Lin Bai dan Liu Xuan bertarung dengan sengit dipotong-potong oleh pedang Lin Bai. Sebenarnya sangat kuat. Lin Bai terkejut saat melihat gunung di depannya runtuh dan berubah menjadi batu. Lin Bai tidak menyangka gerakan ajaib ini akan begitu kuat. Mo Wenjian. Mata Lin Bai berkilat dalam, dan keinginan untuk Mo Wenjian di dalam hatinya sekali lagi naik ke tingkat yang baru. Satu pedang menghancurkan gunung dan sungai. Inilah kekuatan sebenarnya dari Mo Wenjian. Mo Wenjian, itu memang pedang tertinggi Akademi Kendo. Lin Bai berkata dengan kaget. Liu Xuan dipenggal oleh Lin Bai dengan satu pedang. Suara kiling terdengar lagi, pendatang baru Lin Bai, selamat telah mengalahkan lawanmu. Karena ini pertama kalinya kamu menerima tantangan, Xingshen Arena akan menghadiahimu 100 poin, yang telah ditransfer ke token identitasmu. Dalam pertempuran ini, Anda telah memperoleh 10.000 poin dari lawan Anda Liu Xuan, yang telah ditransfer ke token identitas Anda. Pertempuran telah berakhir dan Anda meninggalkan medan perang. Tepat setelah suara 4 harta karun senjata roh selesai berbicara, tubuh Lin Bai langsung kembali ke awan lagi. Apakah ini akhirnya? Aku baru saja melakukan pemanasan. Kata Lin Bai dengan beberapa pemikiran yang belum selesai. Lupakan, kembalilah lain kali, Bufan masih menungguku di luar. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan bertanya lagi, 4 harta karun, aku ingin keluar dari arena Xingshen. Roh senjata menjawab, keluar sekarang. Desir, tanda hubung. Cahaya putih melintas di depan Lin Bai, menyengat matanya. Ketika Lin Bai mendapatkan kembali penglihatannya, matanya sudah tertuju pada kamar batu. Lin Bai kembali sadar, tersenyum tipis, lalu membuka pintu dan berjalan keluar. Keluar dari arena Xingshen. Tang Bufan melihat Lin Bai keluar dan berjalan dengan tidak sabar dan bertanya, Lin Bai, apa kabar? Apakah kamu menang atau kalah? Lin Bai tersenyum dan mengeluarkan token identitasnya dan menunjukkan nomor 20.321 di atasnya. Kemenangan tipis setengah langkah. Lin Bai terkekeh. Tang Bufan berkata dengan sangat terkejut, astaga, kamu benar-benar mengalahkan Liu Xuan. Orang ini adalah seorang jenius dalam kelompok jenius, dan kekuatan tempurnya jauh lebih kuat dari kita. Kamu benar-benar mengalahkan Liu Xuan di manusia tingkat kedua. Alam ramuan. Dengan budidayanya, dia mengalahkan Liu Xuan, seorang jenius di alam ramuan manusia tingkat ketiga. Tang Bufan memandang Lin Bai dengan mata monster. Lin Bai tersenyum canggung. Untungnya, dia tidak mengatakan bahwa dia benar-benar menghancurkan Liu Xuan. Jika tidak, Tang Bufan akan sangat terkejut hingga dia tidak bisa tidur selama berhari-hari. Sekarang, Liu Xuan, yang berada jauh, berjalan keluar dari arena Xingshen dengan ekspresi marah di wajahnya. Saudara Liu, bagaimana kabarmu? Apakah kamu menang? Apakah kamu bercanda? Saudara Liu keluar untuk menghadapi Lin Bai. Bukankah itu hal yang mudah untuk dilakukan? Ya, tentu saja dia menang dengan mudah, bukan, kan? 5-6 pecundang segera berkumpul dan menyanjung Liu Xuan. Diam! Liu Xuan berteriak dengan marah, menakuti 5 atau 6 orang di sekitarnya hingga gemetar dan gemetar tak terkendali. Liu Xuan berjalan menuju Lin Bai dan berkata dengan suara dingin, Li Bai, kembalikan 10.000 poin. Saya tidak ingin buku ilmu pedang tingkat 5 itu. Liu Xuan datang dan sebenarnya ingin menemukan Lin Bai. Saya ingin 10.000 poin kembali. Cuma bercanda, 10.000 poin adalah rejeki nomplok bagi Liu Xuan dan Lin Bai yang masih menjadi murid baru. Terutama Liu Xuan, ini adalah poin yang diberikan keluarganya untuk membeli benda spiritual dan meningkatkan kultivasinya. Jika keluarga Liu mengetahui bahwa Liu Xuan telah kehilangan 10.000 poin dari Lin Bai. Kalau begitu saya kira keluarga Liu tidak akan pernah membiarkan Liu Xuan pergi. Lin Bai terkekeh dan berkata, kamu benar-benar lucu ketika berbicara. Buku ilmu pedang itu awalnya milikku, jadi aku tidak perlu kamu memberikannya kepadaku. Selain itu, 10.000 poin hilang darimu dalam formulir dan God Arena. Milikku, mengapa aku harus membayarnya kembali? Lin Bai terkekeh. Ayo pergi, Bufan. Pria ini bodoh. Ibuku berkata bahwa aku tidak akan diizinkan berbicara dengan orang bodoh. Lin Bai tersenyum tipis dan hendak meninggalkan arena Xingshen bersama Tang Bufan. Liu Xuan mengejarnya dengan penuh semangat dan berkata dengan suara dingin, Lin Bai, aku memperingatkanmu sekali. Poin-poin ini milik keluarga Liuku. Jika kamu berani mengambilnya, aku akan membunuhmu tanpa jejak tubuhmu. Aku khawatir kamu belum mengetahuinya. Keluarga Liuku adalah kekuatan di Akademi Kendo. Meskipun para murid tidak diperbolehkan membunuh orang di Miracle Ridge,
tetapi keluarga Liu Ku ingin membunuhmu, di sana setidaknya ada 10.000 cara. Saya bertanya sekali, poin. Anda masih tidak mau membayarnya kembali. Liu Xuan bertanya dengan dingin. Lin Bai berkata dengan tegas, aku tidak akan membayarmu kembali. Kamu. Liu Xuan meniup janggutnya dan melotot dengan marah, dengan sepasang mata yang galak seolah dia ingin memakan Lin Bai hidup-hidup. Akhirnya, Liu Xuan mengertakkan giginya. Gigi dan berkata, oke. Lin Bai, kamu dapat menyimpan 10.000 poin ini untuk membeli peti mati sendiri. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Liu Xuan meninggalkan arena Xingshen dengan beberapa pecundang. Tang Bufan melihat ke belakang Liu Xuan dan berkata, Li Lin Bai, kamu harus berhati-hati. Menurutku orang ini memiliki perut yang kecil. Selain itu, 10.000 poin itu banyak. Mungkin dia punya beberapa trik di lengan bajunya. Lin Bai terkekeh dan berkata, tidak masalah, tentara akan menutupi air dan bumi. Selain itu, kita juga membutuhkan poin. 20.000 poin tidak cukup. Jauh dari cukup. Lin Bai memikirkan tentang itu dan ingin memahami 8 gerakan Mo Wenjian lainnya. Keduanya membutuhkan setidaknya 800.000 poin. Dan Lin Bai sekarang hanya memiliki 20.000, itu masih jauh dari cukup. Bab 895 Penatua Tingkat Rendah. Liu Tian, Lin Bai dan Tang Bufan kembali ke kediaman Yingshan. Setelah Lin Bai kembali, dia tidak sabar untuk menutup ruangan dengan rapat, mengeluarkan seni pedang nirvana, dan melihatnya dengan hati-hati. Teknik pedang nirvana hanya memiliki total 3 gerakan. Gaya pertama, satu pedang tanpa batas. Bentuk kedua, langit dan bumi dimusnahkan. Bentuk ketiga, silakan bereinkarnasi. Masing-masing dari 3 teknik pedang nirwana lebih kuat dari yang lain. Terutama jurus ketiga, tolong bereinkarnasi. Jurus ini sangat mendominasi. Sekali digunakan, itu pasti akan membunuh. Bisa meledak dengan kekuatan 2 kali lipat seorang pejuang. Dikenal sebagai pedang pembunuh yang pasti. Tolong bereinkarnasi. Haha, aku ingat aku pernah memperoleh seni bela diri bernama 3 jari abadi di kerajaan Lingdong Senwu. Ada juga jurus yang disebut dengan nama ini. 3 jari abadi. Satu menunjuk ke langit, dan yang lainnya menunjuk ke langit tanah. 3 jari, silakan bereinkarnasi. 3 jari abadi ini tampaknya mirip dengan seni pedang nirvana. Lin Bai sekarang mengingat dengan hati-hati, dan 3 jari abadi yang telah lama terlupakan muncul lagi di benaknya. Entah kenapa, ketika Lin Bai melihat seni pedang nirvana, dia langsung teringat pada 3 jari abadi. Ketika Lin Bai memperoleh ilmu bela diri 3 jari abadi, ia merasa seni bela diri ini tidak sesederhana itu. Sekarang melihatnya bersamaan dengan Nirvana Sword Jue, Lin Bai tiba-tiba mengerti. Ternyata jari 3 dewa adalah metode penjarian dari seni pedang nirvana. Haha, mungkin ada seorang pejuang yang kebetulan melihat prajurit lain berlatih seni pedang nirvana, tapi dia tidak mengetahui metode mentalnya. Dari berlatih seni pedang nirwana dan pedang. Metode. Jadi berdasarkan bentuk seni pedang nirwana, saya meniru 3 jari abadi. Tidak heran saya merasa ada hubungan yang begitu halus antara 3 jari abadi dan seni pedang nirwana. Lin Bai tersenyum ringan. Peniruan pencaksilat merupakan hal yang sangat lumrah dalam dunia pencaksilat. Lin Bai pernah ingin meniru pedang pembunuh naga yang dipraktikkan oleh Lin Duo, tetapi teknik pedang ini terlalu tidak terduga, dan Lin Bai hanya bisa meniru bentuknya, dan sama sekali tidak mampu mengerahkan kekuatan pedang pembunuh naga. Lalu saya menyerah. Meskipun 3 jari abadi disalin dari seni pedang nirvana, kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada seni pedang nirvana. Seni pedang nirvana adalah keterampilan bela diri tingkat surga kelas 5. Lin Bai tersenyum sedikit. Segera, Lin Bai meletakkan 3 jari abadi dan mulai berlatih teknik pedang nirwana dengan sepenuh hati. Sisi lain, setelah Liu Xuan keluar dari arena Xingshen, dia mengusir para preman dan langsung pergi ke kediaman tetua tingkat rendah Akademi Kendo. Liu Xuan ingin bertemu dengan paman klan. Liu Xuan berteriak dengan hormat di luar ruangan antik. Sebuah suara dingin datang dari dalam rumah, sekarang kompetisi grup pemula semakin dekat. Jika Anda tidak mempersiapkan diri untuk kompetisi, mengapa Anda datang ke tempat saya? Pintu terbuka, dan seorang lelaki tua kurus muncul di depan Liu Xuan. Orang tua ini mengenakan jubah hijau dan janggut di dagunya, wajahnya dingin dan dia menatap Liu Xuan dengan sepasang mata dingin. Liu Xuan ditatap oleh mata acuh tak acuh lelaki tua itu, dan dia segera berkata, Paman, saya tidak bermaksud mengganggu budidaya King Anda, hanya saja seorang murid terlalu sering menindas saya. Dia menggunakan trik tercela untuk menipu saya sebesar 10.000 yuan. Poin. Tolong minta paman saya untuk mencari keadilan bagi saya. Liu Xuan berlutut di depan orang tua itu dan menangis. Orang tua ini adalah paman klan Liu Xuan di Akademi Kendo,
bernama Liu Tian, 10.000 poin juga diberikan kepada Liu Xuan oleh Liu Tian. Sejujurnya, memberi Liu Xuan 10.000 poin tanpa alasan membuat hati Liu Tian berdarah. 10.000 poin, ini bukan jumlah yang kecil untuk Liu Tian, seorang tetua tingkat rendah. Liu Xuan juga diberitahu oleh Liu Tian tentang informasi teknik pedang istimewa di paviliun teknik pedang. Ketika Liu Tian mendengar bahwa poinnya hilang, ekspresinya berubah muram lagi dan dia bertanya, tahukah kamu bahwa ayahmu memerintahkanku untuk memberimu 10.000 poin ini? Mengapa kamu tidak menyimpannya dengan benar dan malah menyuruh seseorang menipu mereka? Pergi. Liu Xuan menangis dan menangis, Paman, sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Tolong minta Paman untuk membantu saya mendapatkan poin saya kembali. Liu Tian memandang Liu Xuan dan bertanya dengan suara dingin, apakah kamu menjalin hubungan dengan orang ini? Berjudi di God Arena. Kehilangan 10.000 poin darinya. Liu Xuan bertanya dengan heran, bagaimana? Paman klan tahu. Liu Tian berkata dengan dingin, bagaimana saya tahu? Apakah ada sesuatu yang terjadi di Akademi Kendo yang tidak saya ketahui? Sayang sekali, dia sebenarnya kalah dari seseorang di alam dan tingkat kedua, seorang pejuang yang kuat, dan orang ini juga seorang pejuang tingkat rendah. Jika berita ini disebarkan kembali ke keluarga Liu, Anda pasti akan ditegur oleh para tetua keluarga, dan bahkan posisimu sebagai kepala keluarga muda tidak akan terjamin. Kata Liu Tianleng. Tubuh Liu Xuan melunak, dan dia berlutut di depan Liu Tian dan berkata, Paman, tolong jangan beritahu para tetua keluarga berita ini. Paman, selama kamu membantuku menjaga rahasianya, aku akan berada di sini jika saya duduk di masa depan. Saat Anda menjadi kepala keluarga Liu, tentu saja Anda tidak akan melewatkan manfaat dari paman klan Anda. Dan selama paman klan saya bisa mendapatkan kembali 10.000 poin, saya menang, jangan mengambilnya dan memberikannya kepada paman klanku. Tolong tanyakan juga pada paman klan Qian. Wan, tolong bantu aku menjaga rahasianya. Wajah Liu Tian sedikit melembut dan dia berkata, bagus kamu memiliki hati ini. Ayo pergi, aku akan mendapatkan kembali 10.000 poin yang kamu ekspor. Jika kamu berani mengambil poin Liu Tianku, kamu hanya mencari kematian. Liu Tian berkata dengan wajah seram. Liu Tian sangat senang ketika dia berpikir bahwa 10.000 poinnya akan dikembalikan ke tangannya. Liu Xuan berkata, Paman klan, murid tidak diperbolehkan melakukan apapun di Akademi Kendo. Bagaimana klan Paman bisa mendapatkan poinnya kembali? Liu Tian berkata, jangan khawatir tentang masalah ini, saya pasti punya solusinya. Lalu Yingshan tempat Lin Bai tinggal, tetua pengurusnya adalah Yuan King, orang ini dan saya telah berteman selama bertahun-tahun. Selama saya menyapanya, hal berikutnya akan mudah ditangani. Tunggu, aku tidak hanya akan membuatnya patuh. Poinnya akan dikembalikan ke tanganmu, dan dia akan diminta berlutut di tanah dan memohon belas kasihan padamu di depan ribuan pendatang baru di kompetisi pendatang baru 2 bulan kemudian. Liu Tian berkata dengan dingin. Liu Xuan berkata, ketika Lin Bai mengembalikan poinnya kepadaku, aku akan segera mengirimkannya kepada pamanku. Ya, Liu Tian mengangguk ringan dan berjalan keluar dari kediaman. Liu Xuan melihat ke belakang Liu Tian dan berkata dengan suara dingin, Made, Lin Bai, kamu bajingan hampir membuatku kehilangan warisan keluarga Liu. Aku tidak bisa mengampuni kamu. Tunggu sampai kamu berlutut di kakiku. Kapan kamu mohon ampun, aku akan menginjak-injakmu. Liu Xuan berkata dengan kejam. Kageyama, Shadow Mountain benar-benar indah di malam hari. Bulan cerah menggantung tinggi di langit. Lin Bai menyelesaikan latihan harinya dan duduk di No. 81 bersama Tang Bufan, memandangi bulan cerah di langit. Ada selusin botol anggur kosong di atas meja. Terlihat jelas keduanya sedang mabuk berat saat ini. Tang Bufan berkata sambil mabuk, Lin Bai, kita sudah menghabiskan anggurnya. Aku akan mengambil beberapa. Lin Bai tersenyum dan berkata, lupakan, Bufan, itu saja untuk hari ini. Aku akan terus berlatih besok. Tang Bufan berkata dengan terhuyung-huyung, pelatihan macam apa yang kamu lakukan? Kamu sangat berbakat dalam ilmu pedang. Berlatihlah dengan santai. Jangan terlalu serius. Tidak bisakah kamu memberi kami prajurit dengan bakat yang tidak mencukupi cara untuk bertahan hidup? Tidak perlu dikatakan lagi, kita tidak boleh mabuk hari ini. Tunggu, aku akan ambilkan anggurnya. Kata Tang Bufan sambil tersenyum. Hehehe. Lin Bai duduk di bangku, memandangi lebih dari 300 kg lemak Tang Bufan yang bergoyang, yang sangat lucu. Tiba-tiba, senyuman di wajah Lin Bai memudar, dan ekspresinya dengan cepat berubah menjadi dingin. Dia meraih Tang Bufan. Tang Bufan berteriak, Hei, Lin Bai, mengapa kamu menarikku? Aku akan mengambil anggur. Bufan, seorang tamu telah tiba. Lin Bai berkata dengan suara dingin sehingga kemabukan di wajahnya menghilang seketika.
Tang Bufan bertanya dengan rasa ingin tahu, tamu. Tamu macam apa? Lin Bai berkata dengan dingin, saya khawatir saya adalah tamu tak diundang yang datang larut malam. Sobat, ini waktunya untuk muncul. Bab 896 Penindasan yang Kuat. Sobat, ini waktunya untuk muncul. Lin Bai melihat sekeliling dengan dingin dan berkata dengan dingin. Saat Tang Bufan berdiri, Lin Bai merasakan aura aneh dan aura pembunuh tertinggal di kediamannya. Kuek. Tawa aneh datang lebih dulu, dan kemudian bayangan hitam tiba-tiba jatuh di depan Lin Bai. Lin Bai melihat lebih dekat, dan melihat pria ini terbungkus pakaian hitam dan kain hitam, hanya memperlihatkan sepasang mata yang tajam dan dingin, menatap Lin Bai. Alam ramuan manusia tingkat ke-7. Seru Lin Bai. Setelah pria berbaju hitam itu jatuh, dia tersenyum dingin, anak kecil, aku tidak menyangka kamu bisa merasakan nafasku. Kamu memang cukup mampu. Pantas saja, Liu Xuan dikalahkan olehmu. Lin Bai berkata dengan dingin, Liu Xuan. Apakah kamu di sini untuk Liu Xuan? Huff. Pria berbaju hitam itu mendengus dingin, lalu melepas kain hitam di wajahnya dan berkata dengan dingin, Tuan Kendoku, Liu Tian. Dia juga paman dari klan Liu Xuan. Ketika Lin Bai mendengar ini, wajahnya langsung berubah dingin, Yang Mulia, Anda datang ke sini larut malam, mungkin Anda tidak datang untuk membawakan kami anggur karena kami kehabisan anggur, kan? Liu Tian mencibir. Dia berkata, saya tidak punya anggur. Apakah Anda ingin minum sup mengpo? Wajah Lin Bai menjadi sangat dingin. Ternyata orang yang datang ke sini jahat. Apa maksudmu? Lin Bai bertanya dengan dingin. Liu Tiandao, apa maksudmu? Lin Bai, setelah 2 bulan, setelah pendatang baru berkompetisi, dia akan mengembalikan 10.000 poin kepada Liu Xuan, dan berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahannya. Masalah ini akan selesai. Kalau tidak, Liu Tian mengatakan ini, berhenti, dan kata-katanya penuh kejahatan. Ketika Lin Bai mendengar ini, kekuatan spiritual di tubuhnya mulai melonjak, dan dia bertanya, jika tidak, apa yang akan terjadi? Xiao Xiao. Liu Tian menatap Lin Bai dan tertawa dingin. Senyumannya lebih menakutkan dari iblis dari neraka. Bas. Tiba-tiba, gelombang kekuatan mengerikan terpancar dari tubuh Liu Tian, dan sebuah telapak tangan menghantam dengan keras, mendarat di dada Lin Bai secepat kilat. Saat telapak tangan ini menyerang, Lin Bai tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Dengan satu telapak tangan, Lin Bai terlempar dan menabrak dinding batu, muntah darah. Lin Bai, kamu baik-baik saja. Orang tua, aku akan bertarung denganmu. Tang Bufan melihat Lin Bai terluka parah oleh Liu Tian, dan segera menjadi marah dan bergegas menuju Liu Tian dengan tatapan galak. Liu Tian melirik Tang Bufan dengan jijik, lalu menamparkan Tang Bufan lagi, hal kecil, kamu berani bertarung denganku bahkan dengan keterampilan kucing berkaki 3-mu. Lin Bai berkata dengan dingin, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Tang Bufan. Liu Tiandao, Lin Bai, hari ini saya hanya ingin memberi Anda petunjuk. Jika Anda tidak melakukan apa yang saya katakan dalam 2 bulan, ketika saya datang menemui Anda lagi, Anda akan melakukannya. Saat saya mengirimmu ke neraka. Jika aku benar-benar bertekad untuk membunuhmu, bahkan jika kamu berkerumun di halaman Kendo, aku akan punya 100 cara untuk membuatmu mati dengan tenang. Jika kamu tidak percaya, coba saja. Benar, Liu Tian tersenyum dingin, dan setelah mengatakan itu, dia berbalik dan meninggalkan Yingshan. Lin Bai melihat punggung Liu Tian, matanya menunjukkan kemarahan yang sangat besar, dan dia mengepalkan tinjunya. Kekuatan. Jika saya cukup kuat, bagaimana mungkin Liu Tian menginjak-injak saya sesuka hati? 2 bulan. Oke, Liu Tian, setelah 2 bulan, apakah Anda berani datang mencari aku? Aku pasti akan membuatmu mustahil untuk kembali. Lin Bai mengertakkan gigi dan berkata. Lin Bai berjalan mendekat, mengangkat Tang Bufan dari tanah, dan mengirimnya kembali ke kediamannya di nomor 80 di Yingshan. Setelah mengobati luka-lukanya, Lin Bai kembali ke kediamannya. Sampai saya berlatih teknik pedang nirvana ke tingkat daceng, dan tidak meningkatkan kultivasi saya ke tingkat kelima dari tingkat ramuan manusia, saya bersumpah saya tidak akan pernah meninggalkan pengasingan. Lin Bai mengertakkan gigi, mengunci dirinya di dalam ruang rahasia di kediamannya, dan mulai berkonsentrasi. Dia mulai berlatih teknik pedang nirwana. Telan jiwa pedang, telan untukku. Lin Bai langsung mengerahkan kekuatan menelan jiwa pedang, dengan panik menyerap energi spiritual di Miracle Ridge. Energi spiritual di Miracle Ridge sangat melimpah, awalnya 10 kali lipat dari energi spiritual Lingdong. Ketika seorang pejuang berlatih di sini, dia bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Selama 2 bulan penuh, Lin Bai pada dasarnya tidak pernah meninggalkan Yingshan. Selama 2 bulan, Lin Bai bekerja keras untuk berlatih teknik pedang nirwana dan meningkatkan kultivasinya.
2 bulan kemudian, kompetisi pendatang baru di Akademi Kendo akhirnya dimulai. Dalam 2 bulan terakhir, kekuatan banyak pejuang telah meningkat pesat. Misalnya, 3 monster dari kelompok jenius di Akademi Kendo, Long Qingfeng dan Jian Ruohan, telah langsung ditingkatkan ke alam ramuan manusia tingkat 6, sementara budidaya Ye Jianqiu telah mencapai alam ramuan manusia tingkat ke-7. Prajurit lain dalam kelompok jenius hampir berada di alam ramuan manusia tingkat ke-5. Kelompok tingkat lanjut juga sangat luar biasa, dengan pada dasarnya setengah dari prajurit mencapai alam ramuan manusia tingkat ke-5. Setelah Wu Enli ditegur keras oleh Lin Baoyu terakhir kali, dia memperlakukan prajurit dari kelompok maju dengan kasar dalam 2 bulan terakhir, yang memungkinkan prajurit dari kelompok maju untuk menerobos dunia dengan begitu cepat. Kelompok tingkat rendah sangat lemah. Pada dasarnya, hanya ada satu prajurit yang dapat mencapai alam ramuan manusia tingkat ke-5, dan itu adalah Fang Hai. Prajurit lain dalam kelompok tingkat rendah hanya berada di alam ramuan manusia tingkat ke-3 atau ke-2. Pagi ini, Tang Bufan keluar dari kediaman Lin Bai dan berteriak dengan hati-hati, "Lin Bai, Lin Bai, Lin Bai, saatnya keluar dari pengasingan. Hari ini adalah kompetisi pendatang baru di Akademi Kendo." Tang Bufan tidak berani berteriak lebih keras. Dia takut suaranya akan terlalu keras, dan akan buruk jika Lin Bai diganggu pada saat kritis terobosan saat ini. Saat suara Tang Bufan baru saja jatuh, pintu Yingshan No. 81, yang telah ditutup selama 2 bulan, perlahan terbuka, dan seorang pria muda dengan rambut acak-acakan dan wajah berwajah pengemis keluar. Orang ini jelas adalah Lin Bai. Setelah 2 bulan berlatih keras, Lin Bai pada dasarnya tidak pernah meninggalkan ruang rahasia dan gagal mandi, jadi dia sangat ceroboh. Sudah 2 bulan. Benar saja. Wajah kotor Lin Bai menunjukkan sepasang mata mempesona yang berkedip dengan niat membunuh yang dingin. Kekuatan alam ramuan manusia tingkat ke-4 terpancar dari tubuh Lin Bai. Tang Bufan terkejut lagi, dan berkata dengan mata melebar, "Lin Bai, kamu sebenarnya berada di alam ramuan manusia tingkat ke-4. Lin Bai terkekeh dan berkata, "Haha, Bufan, tolong tunggu aku sebentar, aku akan mandi, lalu kita akan pergi ke kompetisi pemula. Aku punya banyak keluhan, dan aku butuh seseorang untuk menyelesaikannya." Tang Bufan mengangguk ringan. Pada saat ini, dia merasakan niat membunuh di tubuh Lin Bai. Tubuh diam-diam bangkit. Dalam niat membunuh ini, Tang Bufan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Setelah Lin Bai mandi sebentar dan mengenakan pakaian bersih, Tang Bufan langsung keluar dari Shadow Mountain dan pergi ke dojo Akademi Kendo untuk berpartisipasi dalam kompetisi pendatang baru Akademi Kendo hari ini. Bab 897 Kompetisi Pendatang Baru. Dalam 2 bulan, Lin Bai menggunakan jiwa pedang yang memakan dan menyerap kekuatan spiritual di Miracle Ridge untuk meningkatkan budidayanya dari alam ramuan manusia tingkat ke-2 ke alam ramuan manusia tingkat ke-4. Namun di mata orang awam, ini sudah merupakan kecepatan terobosan yang sangat cepat. Tapi Lin Bai benar-benar tidak puas. Jika Lin Bai menghabiskan 2 bulan terakhir berburu monster di dunia liar di Miracle Ridge, budidayanya pasti tidak hanya meningkat di 2 alam. Di dojo Kendoin, pada dasarnya semua murid baru ada di sini hari ini. Saat Lin Bai masuk ke dojo Akademi Kendo, di kejauhan, di antara murid kelompok jenius, Liu Xuan memandang Lin Bai dengan senyum sinis. Lin Bai berbalik dan menatap Liu Xuan dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya, dengan niat membunuh yang tak terbatas di matanya. Kelompok tingkat bawah. Ketika Ni Xiaoxian melihat Lin Bai dan Tang Bufan datang, dia segera berjalan dengan marah dan berkata, "Lin Bai, kemana saja kamu selama 2 bulan terakhir ini, mengapa kamu tidak datang ke Akademi Kendo untuk berlatih?" Kata Lin Bai dengan ringan. "Saya mundur." Ketika Lin Bai berbicara, Ni Xiaoxian dapat dengan jelas merasakan sedikit rasa dingin dalam kata-kata Lin Bai. Perasaan ini seolah-olah niat membunuh di tubuhnya tidak dapat dikendalikan. Ni Xiaoxian sedikit mengernyit dan bertanya, "Ada apa denganmu?" Lin Bai berkata, "Tidak apa-apa." Pada saat ini, Tang Bufan menarik Ni Xiaoxian ke samping dan memberitahu Ni Xiaoxian apa yang dikatakan Liu Tian kepadanya ketika dia datang ke Yingshan untuk menindasnya. Lin Bai 2 bulan lalu, kesampingkan. Ketika Ni Xiaoxian mendengar ini, dia langsung menjadi marah dan berkata, "Lin Bai, jika hal buruk seperti itu terjadi, mengapa kamu tidak memberitahu tetua penjaga Yingshan?" Lin Bai terkekeh dan berkata, "Tanpa izin Yuan King, Liu Tian bagaimana mungkin menyelinap ke Yingshan? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kekuatan alam dan tingkat 8 Yuan King berasal dari makanan gratis?" Ketika Lin Bai menyebutkan ini, dia berpikir bahwa karena Liu Tian dapat memasuki Yingshan dengan tenang, dia harus jadilah orang pertama yang memberi Yuan King ucapkan halo. Selain itu, Lin Bai tidak pernah berpikir untuk meminta bantuan Yuan King. Yuan King dan Liu Tian sedang membicarakan sarang ular dan tikus.
Setelah mendengar ini, Ni Xiaoxian berkata dengan tenang, kalau begitu jangan khawatir, saya akan memberi Anda penjelasan. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, saya bisa mendapatkan penjelasan ini sendiri hari ini. Guru Ni, masalah ini saya harap Anda tidak ikut campur dalam urusan pribadi saya. Karena Yuan King tidak akan ikut campur, saya harap dia juga tidak akan ikut campur di masa depan. Jika tidak, Yuan King dan Liu Tian mungkin tidak akan berumur panjang. Ni Xiaoxian berkata, Li Bai, jangan impulsif. Yuan King dan Liu Tian sama-sama berada di alam ramuan manusia tingkat ke-7. Selain itu, mereka juga adalah tetua junior dari Akademi Pedang. Kamu bukan tandingan mereka. Lin Bai terkekeh dan berkata, kita belum bertarung, dan hasilnya belum dimenangkan. Kamu tahu. Ni Xiaoxian melihat dinginnya wajah Lin Bai dan segera menggelengkan kepalanya sedikit. Menurut Ni Xiaoxian, Lin Bai pandai dalam segala hal, tapi dia terlalu sombong dan sombong. Yuan King dan Liu Tianai berada di alam ramuan manusia tingkat ke-7 dan merupakan tetua junior Akademi Pedang. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Lin Bai, murid pendatang baru di alam ramuan manusia tingkat ke-4? Saat ini, Lin Baoyu datang ke dojo Akademi Kendo. Lin Baoyu berdiri di tempat yang tinggi dan melihat sekeliling dojo. Saya telah bertemu penatua Lin Baoyu. Ribuan murid memberi hormat serempak. Lin Baoyu mengangguk gembira dan berkata, murid, tidak sopan, hari ini adalah kompetisi untuk murid baru Akademi Kendo, dan ini juga merupakan penilaian pendatang baru terakhir di Akademi Kendo. Prajurit yang lulus penilaian hari ini bisa menjadi anggota resmi Akademi Kendo. Murid, kamu bisa berburu monster dan binatang buas di dunia prasejarah. Jika kamu adalah murid yang gagal, kamu harus terus berlatih di grup baru. Kamu tidak bisa keluar dari grup baru sampai kamu mencapai alam ramuan manusia tingkat ke-5. Lin Baoyu perlahan menyelesaikan kata-katanya. Hal itu langsung menimbulkan sensasi di dojo. Lin Baoyu melanjutkan saat ini, penilaian hari ini untuk pendatang baru ada di Xin Qingshan di dunia prasejarah. Xin Qingshan adalah tepi luar dunia prasejarah. Monster di dalamnya berasal dari alam ramuan manusia tingkat pertama hingga alam ramuan manusia tingkat ke-5. Tingkat alam ramuan manusia. Monster berat tepat bagi Anda untuk berburu monster di sini. Saya perlu mengingatkan Anda bahwa monster di dunia prasejarah jauh lebih kuat daripada monster di tempat lain, dan bahkan ada spesies asing. Dari masa prasejarah, monster. Peraturan untuk kompetisi pendatang baru ini sangat sederhana. Siapapun yang memburu monster lebih banyak akan menukarkan poin ketika mereka kembali. Siapapun yang memiliki poin lebih banyak akan menang. Batas waktunya adalah 1 hari. Sampai senja. Poin monsternya adalah sebagai berikut. Alam ramuan manusia tingkat pertama, tukarkan dengan 10 poin. Alam ramuan manusia tingkat kedua, tukarkan dengan 20 poin. Ramuan manusia tingkat ketiga alam, tukarkan dengan 30 poin. Alam ramuan manusia tingkat keempat, tukarkan dengan 30 poin. Berat, tukarkan dengan 40 poin. Alam ramuan manusia tingkat kelima, tukarkan dengan 50 poin. Berburu monster-monster dari alam ramuan manusia tingkat kelima, itu akan dianggap lulus penilaian baru-baru ini. Saya telah lulus ujian dalam 2 bulan. 10 besar akan menjadi dihargai dengan 5.000 poin. Tempat pertama akan dihargai dengan 10.000 poin. Ini adalah aturan penilaian untuk hari ini. Apakah kalian para murid mendengarnya dengan jelas? Lin Baoyu berkata dengan keras. Setelah mendengar ini, semua murid mengangguk sedikit, murid mengerti. Lin Baoyu mengangguk dan tersenyum, dan melanjutkan, baiklah, sekarang sudah terlambat. Semua murid, silakan ikuti saya ke Xin Qingshan. Perahu roh telah disiapkan untuk Anda. Semua murid, ayo naik perahu roh. Pada saat itu, 3 perahu roh turun dari langit dan mendarat di dojo Akademi Kendo. Ketiga perahu roh tersebut sesuai dengan 3 kelompok, kelompok jenius, kelompok tingkat lanjut, dan kelompok tingkat rendah. Lin Bai mengikuti kelompok tingkat rendah di atas perahu roh. Perahu roh mulai bergerak dan menuju dunia prasejarah. Perahu roh membubung tinggi di langit di atas Miracle Ridge untuk waktu yang lama, melewati berbagai kuil Tao seperti Akademi Alkimia, Akademi Tinju, dan Akademi Tombak, dan menuju ke tepi Akademi 9. Lin Bai dan Tang Bufan berdiri di atas perahu roh dan menyaksikan perahu roh itu terbang keluar dari 9 halaman dan menuju hutan belantara yang tak terbatas. Sebuah tembok kota besar setinggi sekitar 1000 meter berdiri di tengah-tengah Miracle Ridge. Tembok ini disebut tembok besar. Asal-usul tembok besar ini dapat ditelusuri kembali ke asal-muasal Miracle Ridge. Entah sudah berapa lama, Miracle Ridge diserang oleh monster dari dunia prasejarah, monster kuat ini hampir keluar dari Miracle Ridge dan memasuki bagian timur punggungan. Kekuatan binatang buas itu hampir memusnahkan dunia dengan darah.
Pada saat itu, penguasa Miracle Ridge berdiri dengan tegas dan memblokir monster-monster memasuki Lingdong. Mereka bertempur dalam pertempuran berdarah selama beberapa bulan dan mengusir monster-monster yang menyerang. Setelah itu, untuk mencegah monster kembali lagi, para master yang masih hidup ini membangun 9 halaman dan 5 puncak di Miracle Ridge, dan kemudian membangun tembok besar untuk mencegah monster menyerang lagi. Monster tidak berani memasuki Lingnan, begitu mereka memasuki Lingnan, mereka akan dibunuh oleh dinasti Super dan Sekte Super Lingnan. Ni Xiaoxian berkata, ini adalah tembok besar di Miracle Ridge. Setelah meninggalkan tembok besar, Anda memasuki dunia prasejarah. Dunia prasejarah adalah surga bagi monster. Ada lebih dari puluhan juta monster yang tinggal di dalamnya itu. Masih banyak monster yang kuat, seperti spesies alien dari zaman prasejarah, atau keturunan binatang mitos. Beberapa monster telah berubah menjadi bentuk manusia dan licik, jadi kamu harus ekstra hati-hati. Kata Ni Xiaoxian lembut kepada para prajurit di kelompok tingkat rendah. Bab 898 Pembantaian dimulai. Xin Xingshan tidak jauh dari tembok besar. Tempat ini berada di pinggiran Great Desolate Realm, dan monster di dalamnya semuanya dikontrol secara ketat oleh Akademi ke-9 Miracle Ridge. Tidak ada spesies alien prasejarah yang kuat atau keturunan binatang dewa. Melewati tembok besar, seorang pejuang berdiri di tembok besar, mengamati 3 perahu spiritual dari Institut Kendo melaju ke arahnya. Prajurit ini berdiri di tembok kota. Dia berpakaian putih dan memiliki wajah yang tampan. Dia tampak berusia pertengahan 20-an, tetapi ekspresi kekanak-kanakan di wajahnya telah memudar, tetapi dia sekarang memiliki tampilan yang lebih tenang. Kakak senior yang tampan. Banyak wanita di perahu roh melihat pria ini dan berkata dengan terkejut. Lin Baoyu tersenyum dan berteriak, adik laki-laki Sue King, kamu baik-baik saja. Nama pemuda ini adalah Sue King, dan dia adalah tetua senior Akademi Kendo yang ditempatkan di tembok besar. Ada penjaga yang ditempatkan di tembok besar sepanjang tahun, dan Akademi ke-9 akan mengirim seorang tetua senior untuk berada di sini bersama. Sue King sedikit tersenyum, kakak senior Lin Baoyu, Anda datang jauh lebih awal tahun ini dibandingkan tahun lalu. Saya sudah tahu tujuan kunjungan Anda. Kami telah mengirim pasukan untuk menyapu Xin Qingshan tadi malam. Semua monster di dalam berada di bawah yang kelima tingkat alam ramuan manusia. Kakak senior, apakah ada pendatang baru yang akan memimpin tahun ini? Sue King bertanya dengan santai sambil tersenyum. Lin Baoyu tersenyum dan berkata, adik laki-laki, tahukah kamu bahwa kelompok pendatang baru hanyalah ujian kecil di Miracle Ridge? Para jenius sejati mungkin tidak akan muncul dalam waktu sesingkat itu. Yang satu, para pejuang, dengan sedikit latihan, mungkin dapat mencapai hasil yang luar biasa. Ketika Sue King mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, hehehe, itu bagus, maka Akademi Kendo tidak akan memiliki penerus. Siap, kakak senior, tolong benar. Kata Sue King sambil tersenyum tipis. Lin Baoyu menangkupkan tinjunya dan memberi hormat, lalu membawa perahu roh melintasi tembok besar dan memasuki dunia prasejarah. Di dunia prasejarah, racun tetap ada sepanjang tahun, tumbuh-tumbuhan menutupi langit, dan matahari dan bulan tidak terlihat di hutan sepanjang tahun. Ada ular dan binatang berbisa yang kuat dan luar biasa di dalamnya, menunggu kesempatan untuk melahapnya. Prajurit melompati tembok besar, perahu roh segera tiba di depan Gunung Hijau. Lin Baoyu berkata, ini Xin Qingshan. Semua murid, silakan turun dari perahu roh. Kita akan berkumpul di sini saat senja untuk penilaian 1 hari. Kemudian kita akan kembali ke Akademi Kendo bersama-sama. Dunia prasejarah, di dunia kuno, Anda tidak hanya harus waspada terhadap monster, tetapi juga para pejuang di sekitar Anda. Karena terkadang, para pejuang di sekitar Anda mungkin lebih menakutkan daripada monster. Di dunia kuno, kehidupan dan kematian ditentukan oleh takdir, kekayaan, dan kehormatan. Semoga kalian semua murid dapat kembali dengan selamat. Lin Baoyu tersenyum ringan. Apakah tempat ini dunia prasejarah? Xin Qingshan, ini adalah langkah pertamaku dalam menaklukkan dunia prasejarah. Ayo, monster. Mader, aku telah terjebak dalam grup baru selama 3 bulan, dan akhirnya aku bisa bunuh. Bunuh. Segera, begitu suara Lin Baoyu turun, prajurit yang tak terhitung jumlahnya melompat dari perahu roh, jatuh ke Gunung Hijau baru, dan dengan cepat menghilang di hutan. Setelah murid-murid ini memasuki Xin Qingshan, mereka langsung pergi mencari monster. Terutama para pendekar di kelompok jenius dan kelompok mahir yang begitu cepat hingga tak terbayangkan. Sebaliknya, di kelompok tingkat rendah, banyak murid tidak berani masuk ke Xin Qingshan dengan mudah. Lin Bai, kelompok jenius dan kelompok mahir telah masuk, ayo masuk juga. Tang Bufan berdiri di samping Lin Bai dengan ekspresi agak bersemangat dan berkata. Lin Bai berkata, oke. Segera, Lin Bai dan Tang Bufan mendarat di perahu roh bersama-sama,
dan mengikuti kerumunan ke pegunungan hijau baru. Lin Bai melihat banyak prajurit berjatuhan di sekelilingnya, maka dia berkata kepada Lin Bai, "Bufan, ayo kita bubar dulu, jangan tinggal dengan terlalu banyak orang." Tang Bufan mengangguk ringan dan pergi bersama Lin Bai. Di tempat ramai, Lin Baoyu telah mengatakan sebelumnya bahwa di dunia prasejarah kita tidak hanya perlu mewaspadai monster, tetapi kita juga harus lebih waspada terhadap para pejuang di sekitar kita. Lin Bai dan Tang Bufan relatif akrab satu sama lain, dan mereka cukup percaya satu sama lain, tetapi mereka tidak bermaksud bertarung satu sama lain dengan pedang. Setelah Tang Bufan dan Lin Bai tiba di hutan terpencil, mereka berkata, "Lin Bai, prioritas utama kita sekarang adalah menemukan monster alam ramuan manusia tingkat kelima. Setelah memburunya, kita dapat menyelesaikan penilaian hari ini. Selesai. Setelah penilaian, kita dapat memikirkan bagaimana cara untuk naik lebih tinggi dan mencapai 10 besar." Lin Bai mengangguk, "Jika Anda masuk 10 besar, Anda akan diberi hadiah 5.000 poin, dan tempat pertama akan diberi hadiah 10.000 poin. Ini memang sangat menggoda. Saya khawatir para pejuang di kelompok jenius berusaha mati-matian untuk masuk ke 10 besar." Kata Lin Bai ringan. Lin Bai melihat lagi ke arah Tang Bufan dan melihat bahwa dia berada di alam yang sama dengan Lin Bai, juga di alam ramuan manusia tingkat keempat. Lin Bai berkata, "Bufan, kultivasimu sama dengan milikku. Jika kita bergabung untuk berburu monster, peluang keberhasilannya akan lebih tinggi. Jika kita berburu ke alam ramuan manusia tingkat kelima nanti, aku akan mengumpulkannya untukmu pertama." Tang Bufan berkata, "Oke, kita harus berburu setidaknya 2 monster-monster di alam manusia tingkat kelima. Baiklah, ayo pergi, waktu hampir habis." Lin Bai mendongak dan melihat bahwa dia telah datanglah ke ibu kota dunia prasejarah dari Akademi Kendo setelah menghabiskan banyak waktu, sekarang sudah hampir tengah hari, dan akhir dari ujian Juli tidak lama lagi. Lin Bai dan Tang Bufan segera saling memandang dan menggunakan keterampilan fisik mereka untuk menyerang Lin Bai, mencari jejak monster itu. Aduh! Tiba-tiba, ketika Lin Bai dan Tang Bufan maju beberapa langkah, suara menderu terdengar dari dalam hutan. "Hati-hati, Bufan!" Wajah Lin Bai segera berubah, dan dia buru-buru menarik Tang Bufan ke samping dan pergi. Saat Lin Bai dan Tang Bufan pergi, seekor babi hutan berkulit hitam dengan keganasan bergading bergegas keluar, mematahkan 3 pohon besar tepat di tengahnya. Babi hutan di alam ramuan manusia tingkat 4. 40 poin, Lin Bai, sepertinya kita beruntung. Kata Tang Bufan sambil tersenyum setelah melihat babi hutan itu muncul. "Lin Bai, kamu menonton dari samping, pria gendut itu sudah lama tidak melakukan apa-apa, tangannya gatal." Tang Bufan tertawa main-main, mengeluarkan pedang tajam dari tas penyimpanannya, dan menikam babi hutan itu. Dengan kasar, "Prajurit manusia, kalian semua harus mati." Mata merah darah babi hutan itu menatap Lin Bai dan Tang Bufan, dan suara marah keluar dari mulutnya. "Semua manusia di dunia harus gemetar di bawah kavaleri besi klan iblis kita. Kalian semua layak mati." Babi hutan mengucapkan kata-kata manusia dan berteriak dengan keras. Tang Bufan mencibir dan berkata, kamu berbicara dengan arogan. Lihat, pria gendut itu ada di sini untuk membunuhmu." Bunuh. Meskipun Tang Bufan terlihat gemuk, dia sebenarnya sangat gemuk. Meskipun dia gemuk, itu akan terjadi tidak mempengaruhinya sama sekali. Secepat Tang Bufan. Dalam sekejap mata, pedang tajam menghantam babi hutan itu seperti menembus kehampaan. "Sialan! Beraninya seekor semut menyakitiku." Babi hutan itu meraung marah, melolong, dan menyerang Tang Bufan. Bulu babi hutan sangat tebal dan tidak bisa dihancurkan. Pedang tajam Tang Bufan menghantam babi hutan tetapi tidak meninggalkan luka apapun. Sebaliknya, setelah babi hutan itu menghancurkan cahaya pedang Tang Bufan, ia menyerang lagi dengan keras, menjatuhkan tubuh gemuk Tang Bufan. Ya Tuhan, itu sangat menyakitkan pria gendut itu. "Lin Bai, aku akan mati, aku akan mati. Lin Bai, aku tidak bisa melakukannya, silakan." Tang Bufan jatuh ke tanah sambil meratap. Ketika Lin Bai melihat kemunculan Tang Bufan, dia langsung tersenyum tak berdaya. Meskipun babi hutan itu sangat kuat, Tang Bufan masih merupakan pejuang alam ramuan manusia tingkat 4. Kekuatan tabrakan ini tidak akan membunuh Tang Bufan. Bab 899 Kera Berambut Putih. "Aduh, aku akan mati, aku akan mati, aku akan mati. Lin Bai, aku tidak bisa melakukannya lagi, silakan." Tang Bufan jatuh ke tanah, meringkuk, dan berteriak berulang kali. Teriakan ini lebih buruk daripada membunuh babi. Lin Bai tersenyum tak berdaya, mengeluarkan pedang Qingge, dan berdiri di depan babi hutan. Babi hutan berkata dengan dingin, "Tidak peduli siapa kalian berdua, kalian akan mati hari ini." Lin Bai mencibir, "Benarkah? Bagaimana nasib semut pejuang dibandingkan dengan fisik kuat klan iblisku?
Lihat, babi tua ini akan membuatmu hancur berkeping-keping. Mata babi hutan berkulit hitam itu bersinar dengan mata dingin dan haus darah, menatap Lin Bai, dan kuku depannya mulai menginjak-injak tanah terus-menerus, seolah siap berangkat. Lihatlah Lin Bai. Mengaum. Babi hutan berkulit hitam itu mengaum, menginjak-injak tanah, dan menyerang dengan marah. Kekuatan tabrakan langsung ini menyebabkan angin kencang, yang begitu dahsyat hingga seolah-olah memiliki kekuatan untuk menghancurkan gunung. Mata Lin Bai berkilat, wajahnya dingin, dan dia mendengus dingin, pedang Qingge terbang, dan cahaya pedang yang mengerikan segera melintas. Cahaya pedang yang sangat tajam meraung ke langit dan menembus langit. Cahaya pedang Lin Bai beberapa kali lebih kuat dari cahaya pedang Tang Bufan. Pedang ini membunuh dan menghantam babi hutan berkulit hitam tersebut, seketika itu juga babi hutan berkulit hitam tersebut terbang menjauh dan terjatuh dengan keras sejauh 100 meter, langsung mematahkan lebih dari selusin pohon besar. Aduh. Serangkaian jeritan seperti membunuh babi keluar dari mulut babi hutan berkulit hitam. Ketika ia bangkit dari tanah, ada bekas pedang mengerikan yang tertinggal di tubuhnya, dan darah mengalir keluar. Rentan, pedang ini akan membunuhmu. Lin Bai memandang babi hutan berkulit hitam yang terluka parah 100 meter jauhnya dengan jijik, dan berkata dengan dingin. Dalam beberapa saat, Lin Bai bergegas dan hendak membunuh babi hutan berkulit hitam itu dengan satu serangan pedangnya. Tang Bufan bangkit dari tanah saat ini. Ketika dia melihat Lin Bai melukai babi hutan berkulit hitam itu, dia langsung tertawa liar dan berkata, "Hahaha, Lin Bai, biarkan aku datang, biarkan aku datang." Lin Bai berhenti dan memandang Tang Bufan. Tang Bufan menggerakkan tubuh gemuknya dan berlari ke arah babi hutan hitam sambil tersenyum licik. Dia mengangkat pedangnya, menunjuk ke arah babi hutan hitam itu, dan berkata dengan merendahkan, "Kirim atau mati." Lin Bai melihat penampilan Tang Bufan, dan langsung tersenyum tak berdaya. Saya pikir Tang Bufan akan membunuh babi hutan berkulit hitam, tetapi saya tidak menyangka orang ini pernah menindas yang terluka di masa lalu. Babi hutan berkulit hitam itu jatuh ke tanah, gemetar terus-menerus, dan berkata, aku menyerah, dua pahlawan, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Hahaha. Tang Bufan tersenyum bangga dan melihat di Lin Bai, dia berkata, Li Bai, apakah kamu melihat aura mendominasi pria gendut itu muncul dan membuat monster kecil ini menyerah? Lin Bai tersenyum pahit dan berkata, sungguh luar biasa bahwa monster alam ramuan manusia tingkat 4 seperti itu membuatnya menyerah. Tidak ada gunanya. Sebaiknya kita bunuh dia dan tukarkan tubuhnya dengan 40 poin. Ketika Tang Bufan mendengar ini, dia merasa apa yang dikatakan Lin Bai masuk akal, benar, ayo kita bunuh dia. Lagi pula, poinnya lebih penting. Babi hutan berkulit hitam melihat Lin Bai dan Tang Bufan bersiap untuk membunuhnya, dan segera berkata dengan panik, jangan bunuh aku berguna. Aku berguna, kata babi hutan berkulit hitam itu dengan tergesa-gesa. Tang Bufan bertanya, apa gunanya kamu? Ayo, pria gendut itu akan memberimu 3 napas. Jika apa yang kamu katakan itu semua tidak masuk akal, pria gendut itu akan segera membunuhmu. Babi hutan berkulit hitam itu berkata dengan tergesa-gesa. Saya tahu bahwa hari ini adalah hari ujian seni bela diri bagi pendatang baru di Akademi Kendo Anda. Anda harus berburu monster di alam ramuan manusia tingkat kelima untuk lulus ujian. Xin Xingshan sangat besar, Anda tidak dapat menemukannya monster di alam ramuan manusia tingkat kelima dengan begitu mudahnya. Binatang. Dan saya sudah lama berada di Xin Xingshan, dan saya sangat akrab dengan setiap monster tingkat kelima di alam tingkat manusia. Saya dapat membawa Anda untuk menemukan monster tingkat kelima di alam tingkat manusia. Babi hutan berkulit hitam dengan cepat berkata, katakan padaku kegunaanmu sendiri. Lin Bai tercengang setelah mendengar ini, dan langsung merasa senang. Membiarkan monster ini memimpin memang merupakan ide yang bagus. Setelah Tang Bufan mendengar ini, dia memandang Lin Bai dengan ekspresi gembira dan berkata, Lin Bai, bagaimana menurutmu? Lin Bai mengangguk ringan, saya pikir tidak apa-apa. Gunung hijau baru ini sangat besar, dan ilmu pedang prajurit akademi yang masuk ke sini ada banyak sekali, memang tidak mudah untuk menemukan monster alam ramuan manusia tingkat 5. Tang Bufan tersenyum dan berkata, babi kecil, cepat bangun dan beritahu gendut bahwa yang kelima terdekat monster tingkat ramuan manusia ada di sini. Di mana binatang itu? Babi hutan berkulit hitam bangkit dari tanah dan berkata, di tenggara, sekitar 1000 meter dari sini, ada sebuah ngarai. Di lembah, ada monster alam ramuan manusia tingkat kelima bernama Dewa Berambut Putih. Monyet bersenjata. Mata Lin Bai berbinar, monyet bersenjata Dewa Berambut Putih. Ayo, Bufan, ayo kita lihat. Lin Bai segera berkata. Tang Bufan menaruh bilah pedangnya pada babi hutan berkulit hitam itu dan berkata, bangun dan bawa kami ke sana.
Jika tidak ada monster seperti yang kamu sebutkan saat kita sampai di ngarai, aku akan segera memenggal kepalamu. Ya. Tampaknya babi hutan berkulit hitam hanya ingin menyelamatkan nyawanya saat ini, tetapi bukan itu yang dipikirkannya di dalam hatinya. Pergi dan temukan kera berambut putih, orang ini memiliki temperamen yang meledak-ledak dan begitu mendominasi sehingga Anda tidak akan pernah kembali. Aku akan mengirimmu ke sana dan mengirimmu ke neraka. Jika kamu berani melawan babi tuaku, kamu mencari kematian. Babi hutan berkulit hitam memiliki niat buruk di dalam hatinya dan membawa Lin Bai dan Tang Bufan ke ngarai. Hei! Tang Bufan berteriak aneh. Tiba-tiba, babi hutan berkulit hitam itu merasakan beban yang tak tertahankan dalam hidupnya. Lin Bai berbalik dan melihat Tang Bufan benar-benar melompat ke punggung babi hutan berkulit hitam itu dan duduk. Dia juga tersenyum pada Lin Bai dan berkata, Lin Bai, kenapa kamu pergi? Ayo duduk. Kenapa tidak bukankah kamu menggunakan kuli gratis? Lin Bai sambil tersenyum kecil, dia melompat dan mendarat di punggung babi hutan berkulit hitam itu. Berkendara, babi kecil, ayo lari. Tang Bufan tersenyum riang. Babi hutan berkulit hitam itu dipenuhi rasa malu, menahan air mata, dan berkata dengan kejam, gila, jika kamu berani menggunakan tuan babimu sebagai tunggangan, aku pasti akan mengawasimu dengan mata terbuka saat aku membawamu ke kediaman monyet bersenjata dewa berambut putih. Awas kalian dicabik-cabik olehnya. Tunggu, kalian berdua tidak akan mati dengan baik. Kalian tidak akan mati dengan baik. Babi hutan berkulit hitam itu mengumpat dengan sangat kejam di dalam hatinya. Segera, seekor babi hutan mulai berlari dengan liar di hutan Xinxingshan. Segera, dia memimpin Lin Bai dan Tang Bufan ke ngarai monyet oribo berambut putih. Tepat di depan, saya tidak berani pergi ke sana, itu akan membunuh saya. Babi hutan berkulit hitam berhenti di luar ngarai dan melihat ke dalam ngarai dengan ketakutan. Tang Bufan berkata sambil tersenyum kejam, babi kecil, jika kamu tidak masuk, gendut akan membunuhmu sekarang. Kamu yang menentukan pilihanmu sendiri. Babi hutan berkulit hitam itu merasa pahit di hatinya. Ia tahu kekuatan dari monyet kera berambut putih dengan sangat baik. Jika demikian, jika dia mengikuti Lin Bai dan Tang Bufan masuk, bukankah dia akan dicabik-cabik oleh kera berambut putih? Setelah ragu-ragu, babi hutan berkulit hitam tidak punya pilihan selain memimpin Lin Bai dan Tang Bufan ke ngarai. Gemuruh ketika satu orang dan dua babi masuk ke ngarai, ada kejutan di dalam. Huff, seorang pejuang manusia yang tidak tahu harus hidup atau mati, berani datang ke sini untuk mati di sini. Bab 900, Pedang Membunuh Kera Dewa. Ketika satu orang dan dua babi berjalan ke ngarai, langsung ada getaran di dalam, seolah-olah iblis yang tak tertandingi akan segera lahir. Mengapa Anda mengatakan satu orang dan dua babi? Faktanya, Tang Bufan mungkin memiliki berat lebih dari babi hutan hitam ini. Gemuruh. Kejutan terdengar, dan suara marah datang, beraninya seorang pejuang manusia yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati datang ke tempat ini untuk mati. Suara ini penuh dengan kekerasan, membuat orang tanpa sadar merasa menyeramkan ketika mereka mendengarnya. Babi hutan berkulit hitam gemetar, dia datang, ayo lari. Tang Bufan ketakutan oleh raungan ini dan menatap Lin Bai. Wajah Lin Bai sedikit kusam dan dia berkata, Fei Fan, awasi babi ini. Aku akan menemui monster alam ramuan manusia tingkat 5 ini. Lin Bai, kamu harus berhati-hati. Jika tidak bekerja, aku akan menaikinya. Babi itu akan datang menjemputmu. Tang Bufan memandang Lin Bai dengan sangat serius, dia tahu bahwa monster tingkat kelima di alam manusia tidak mudah untuk dihadapi. Lin Bai mengangguk sedikit, melompat dari punggung babi hutan berkulit hitam, dan mendarat di ngarai. Babi hutan berkulit hitam berlari keluar dari ngarai tanpa menoleh ke belakang. Berhenti di pintu masuk ngarai, babi hutan berkulit hitam memandang Lin Bai dan berkata dengan kejam di dalam hatinya, Huff, kamu pejuang manusia yang bodoh, apakah kamu benar-benar berpikir aku akan membimbingmu secara gratis? Hahaha, aku memimpin jalan. Tapi dalam perjalanan ke istana neraka. Tunggu, monyet lengan dewa berambut putih akan mencabik-cabik kalian berdua. Babi hutan berkulit hitam itu tertawa dingin di dalam hatinya, dan melihat menatap Lin Bai dengan tatapan ganas di matanya. Ringan. Lin Bai berjalan di ngarai, mengeluarkan pedang Qingge, ekspresinya kusam. Raungan datang, dan tanah di ngarai tiba-tiba berguncang. Kemudian, dari sebuah gua di gunung ngarai, sepasang mata berwarna merah darah muncul. Lin Bai memandangi gua itu. Klik, klik, klik. Terdengar suara tulang retak. Lin Bai kemudian melihat seekor kera seputih salju berjalan keluar dari gua, dengan mata merah darah. Dia memancarkan aura kekuatan yang menakutkan. Dan di tangan kera berambut putih ini, dia memegang separuh tubuh prajurit itu. Melihat pakaian di mayat itu, dia pastilah seorang pejuang dari kelompok tingkat rendah Akademi Kendo.
Prajurit ini pasti tidak sengaja memasuki tempat ini dan dimakan hidup-hidup oleh kera berambut putih. Sampai saat ia meninggal, ekspresi ketakutan masih terlihat di wajah prajurit tersebut. Di ujung kera berambut putih, dia sedang mengunyah salah satu lengan prajurit itu. Adegan ini sangat berdarah dan kejam. Kera berambut putih keluar dari gua, menatap Lin Bai dengan mata merah darahnya, dan mencibir dengan jijik, kamu adalah orang kedua yang mati hari ini. Sepertinya aku akan pergi untuk memulai diet vegetarian hari ini. Daging dan darahmu terlihat lebih enak daripada manusia di tanganku. Kera berambut putih itu langsung membuang separuh sisa di tangannya, melompat ke bawah, dan mendarat di hadapan Lin Bai, dengan raut wajahnya sedikit senyuman yang garang dan kejam. Ibuku. Ketika Tang Bufan melihat kera berambut putih memakan manusia, wajahnya tiba-tiba menjadi tak tertahankan. Ketika babi hutan berkulit hitam melihat kera berambut putih keluar, dia langsung gembira, bunuh dia. Kera berambut putih, bunuh dia, kamu harus membunuhnya. Babi hutan berkulit hitam sudah memikirkannya. Selama Lin Bai meninggal, dia akan segera bergegas masuk dengan Tang Bufan di punggungnya dan mendedikasikan pria gemuk kecil itu kepada kera berambut putih. Kemudian babi hutan berkulit hitam akan bebas kembali dan bisa terus mendominasi pegunungan hijau baru. Ini adalah pertama kalinya Lin Bai melihat adegan monster memakan manusia, dan hatinya sangat berkonflik. Wajahnya menjadi semakin dingin, dan dia mengarahkan pedangnya, tidak perlu bicara lagi. Hari ini, antara kamu dan aku, hanya satu yang bisa bertahan. Orang yang mati pasti kamu. Kamu pasti akan menjadi makanan di mulutku. Aku sangat menyukai darah dan dagingmu. Dengan senyum garang di wajahnya, kera berambut putih itu mengulurkan tangannya dan bergegas menuju Lin Bai. Seperti elang menerkam makanan, tidak ada jalan bagi Lin Bai untuk bertahan hidup. Kera itu datang ke arahnya dengan pukulan, dan kekuatan yang kuat segera menghancurkan kerikil di tanah. Pukulan ini bisa menghancurkan batu 1000 jin. Kekuatan tak terbatas. Peng! Ketika pukulan ini datang di depannya seperti kilat, Lin Bai menggunakan pedang Qingge untuk memblokirnya, dan kekuatan yang kuat segera menjatuhkan Lin Bai sejauh lebih dari 100 meter. Rentan! Kera berambut putih itu melihat Lin Bai dipukul mundur dengan satu pukulan, dan dia langsung tersenyum dingin. Lihat aku merobek tubuh kecilmu menjadi berkeping-keping. Kera berambut putih itu menerkam Lin Bai lagi. Dengan kekuatan kedua lengannya, Lin Bai hampir terbelah menjadi dua. Tang Bufan berseru, Lin Bai, hati-hati. Babi hutan berkulit hitam berkata dengan gembira, saudara monyet, ayo, potong dia. Begitu Lin Bai berdiri dari tanah, dia merasakan niat membunuh yang mengunci dia, dan mengangkat kepalanya pada pandangan pertama. Kera berambut putih itu sudah ada di depannya, dan dia hendak meraih lengan Lin Bai dengan kedua tangannya dan merobek Lin Bai menjadi dua. Hancurkan! Kera berambut putih itu tertawa liar dan menggunakan kedua tangannya untuk mencabik-cabik Lin Bai. Aduh! Tang Bufan tidak tahan melihat Lin Bai dibelah dua oleh kera berambut putih, jadi dia menutup matanya. Babi hutan berkulit hitam itu sangat gembira. Tiba-tiba, kera berambut putih itu merasakan ada yang tidak beres. Tampaknya sekeras apapun aku menggerakkan tanganku, aku tidak bisa merobeknya. Tiba-tiba, kera berambut putih itu menunduk dan melihat tubuh Lin Bai ditutupi rambut emas. Tubuh pertarungan emas sekali lagi mengungkapkan kekuatannya. Kera berambut putih berseru, bagaimana ini mungkin? Kekuatan macam apa yang kamu miliki? Bagaimana mungkin aku tidak bisa mencabik-cabikmu dengan tanganku? Lin Bai tersenyum dingin, apakah kamu terkejut atau terkejut? Giliranku. Ayo. Energi spiritual Lin Bai melonjak ke seluruh tubuhnya, dan dia menendang kera berambut putih itu. Dia jatuh 100 meter jauhnya karena malu, dan seekor anjing memakan kotorannya. Babi hutan berkulit hitam berseru dalam hati, tidak mungkin. Kakak monyetku begitu kuat sehingga dia termasuk di antara 5 monster teratas di alam ramuan manusia di Xin Qingshan. Bagaimana mungkin prajurit alam ramuan manusia tingkat 4 untuk bisa melakukan itu? Mereka bahkan tidak bisa dicabik-cabik. Tang Bufan berteriak kaget, astaga, Lin Bai, kamu sangat tak terkalahkan. Raungan. Kera berambut putih bangkit dari tanah, meraung ke langit dengan marah, memperlihatkan taringnya yang tajam. Aku akan mencabik-cabikmu. Kekuatan kera berambut putih meningkat lagi. Datang untuk membunuh Lin Bai. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Satu pedang tanpa batas. Mata Lin Bai berkilat dingin, dan gerakan pedangnya langsung menjadi ganas. Bentuk pertama dari teknik pedang nirwana, pedang janji dilepaskan. Cahaya pedang yang dingin begitu tajam hingga menembus leher kera berambut putih itu seolah-olah bisa menembus benda apapun di dunia. Puff! Darah langsung berceceran di mana-mana. Kepala kera berambut putih terbang langsung ke langit dan jatuh 10 meter jauhnya.
Dan kolom darah setinggi 3 meter keluar dari leher kera berambut putih itu. Pedang Lin Bai memotong kepala kera lengan dewa berambut putih di alam ramuan manusia tingkat kelima. Kera berambut putih kehilangan kepalanya dan jatuh ke tanah, darah mengalir ke seluruh tanah. Menelan jiwa pedang. Wajah Lin Bai bersinar karena terkejut. Dia meraihnya dengan satu tangan dan mengaktifkan kekuatan menelan jiwa pedang, memurnikan semua darah di tubuh kera berambut putih, mengubahnya menjadi kekuatan spiritual, dan menyuntikkan itu menjadi ramuan ilahi Lin Bai. Darah iblis memang yang terbaik untuk saya kembangkan. Setelah menyerap darah iblis kera berambut putih, Lin Bai merasakan peningkatan dalam kultivasinya. Ini jauh lebih jelas daripada latihan keras Lin Bai di Miracle Ridge selama sebulan. Di mata orang lain, dunia prasejarah mungkin adalah tempat yang berbahaya. Tetapi bagi saya, monster di dunia prasejarah adalah obat mujarab terbaik saya. Saya benar-benar tidak sabar untuk berburu di dunia prasejarah. Bunuh monster yang kuat itu. Lin Bai tersenyum dingin.